Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Agus Subianto memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024 dalam rangka pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Polda Sumatera Selatan menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka kasus penganiayaan dokter koas bernama Muhammad Lutfi. Kapolda Maluku Utara bersama Forkopimda meninjau kegiatan makanan gratis bergizi untuk siswa sekolah dasar di Kota Ternate. Kita ke berita pertama, Satres Narkoba Polres Singkawang berhasil menangkap 7 orang tersangka tindak pidana narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil tangkapan Satres Narkoba dari bulan November hingga Desember 2024. Dalam rilis yang disampaikan pada Selasa lalu, Kapolres Singkawang AKBP Fatur Rahman mengatakan dari ke-7 tersangka yang diamankan merupakan kurir sekaligus pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Singkawang. Sementara jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita dari ke-7 tersangka ini sebanyak 15 paket kantong plastik lip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 607,26 gram. Selain itu terdapat 4 butir pil ekstasi warna kuning seberat 1,57 gram, 1 butir pil warna abu-abu seberat 0,59 gram, dan 353 pil ekstasi warna abu-abu seberat 197,12 gram. Kapolres mengungkapkan modus operandi para pelaku adalah dengan menyimpan barang haram ini disimpan di rumah sewa kos atau penginapan di Kota Singkawang. Para tersangka melakukan transaksi jual beli narkotika dengan sistem lempar atau tidak bertemu langsung antara penjual dengan pembeli. Sementara sumber dari narkotika ini diketahui didapatkan tersangka dari luar Kota Singkawang. Kapolres menyebut ke-7 tersangka yang ditangkap ini diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Narkoba Polres Singkawang selama periode bulan November sampai dengan bulan Desember 2024. Adapun pada bulan November hingga bulan Desember, yaitu tepatnya sampai pada hari ini tanggal 17 Desember 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang telah berhasil mengungkap tindak pidana narkotika. Adapun laporan polisi yaitu sejumlah 6 laporan polisi atau 6 perkara dengan jumlah tersangka yang ditahan sebanyak 7 orang yang terdiri dari kesemuanya laki-laki untuk wanita nihil dan anak-anak nihil. Kemudian dari 7 orang tersangka tersebut merupakan kurir dan pengedar narkotika di wilayah. Sementara itu di Kalimantan Utara, Polres Tarakan berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika di Kelurahan Selumit Pantai pada Senin lalu dengan menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial SA yang berusia 42 tahun.
Dalam rilisnya, KPO Satres Narkoba Polres Tarakan, Ibtu Juwani Ai mengatakan penangkapan terjadi saat personel sedang melakukan patroli kampung bebas dari narkoba di Selumit Pantai. Aparat mencurigai 2 orang laki-laki dan perempuan yang baru keluar dari rumahnya. Saat ingin digeledah, kedua orang ini mencoba melarikan diri. Personil berhasil mengamankan 1 orang perempuan yang mengaku berinisial SA. Sementara 1 orang lainnya, laki-laki berinisial A, berhasil melarikan diri. Dari hasil penggeledahan di tempat tinggal SA ditemukan barang bukti narkotika berupa 50 bungkus plastik bening yang berisikan sabu-sabu dan 1 bungkus plastik klip bening berisikan barang yang serupa. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 19,68 gram sabu-sabu. Ibtu Juwani mengungkapkan pelaku SA diketahui telah menjalankan bisnis haram ini selama setahun. Sementara pria yang berinisial A yang diketahui sempat kabur saat ini telah masuk dalam DPO. Beralih ke Bali, tim Reskrim Polres Jembrana berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Seorang warga desa Cupel berinisial HB ditangkap pada Selasa lalu karena diduga memperjualbelikan Pertalite secara ilegal. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto dalam rilisnya mengungkapkan penangkapan HB bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di sebuah warung di desa Cupel. Petugas yang melakukan penyelidikan kemudian menemukan HB sedang memindahkan Pertalite dari tangki tambahan mobilnya ke mesin pom miliknya. Menurut Kapolres, tersangka mengaku membeli Pertalite dalam jumlah yang cukup banyak di SPBU Baju Biru dengan cara mengelabui petugas SPBU menggunakan beberapa barcode. Modus operandi yang dilakukan HB dengan menggunakan mobil yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan, di mana mampu membeli Pertalite melebihi batas yang ditentukan. Pertalite yang didapat kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Perbuatan ilegal ini telah dilakukan pelaku selama 5 bulan dengan keuntungan yang didapat dari setiap liter Pertalite yang dijual mencapai Rp800. Jadi modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia yang telah dibuatkan tangki minyak tambahan atau dimodifikasi dengan kapasitas melebihi tangki aslinya yaitu kapasitas 50 liter sehingga bisa membeli bahan bakar minyak dengan jumlah yang lebih banyak dan memudahkan mengeluarkannya karena jumlahnya melebihi kapasitas sehari untuk mengelabui petugas SPBU menggunakan barcode yang berbeda saat membeli ramai. Adapun pasal yang disangkakan tentu tindak pidana terkait dengan migas dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Sementara itu, Polda Sumatera Selatan menetapkan Fadila alias Datu sebagai tersangka kasus penganiayaan dokter koas bernama Muhammad Lutfi. Fadila merupakan sopir keluarga mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang tidak terima atas jadwal piket yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Diketahui penganiayaan ini terjadi di salah satu kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumsel pada 11 Desember lalu. Menurut Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, tersangka telah mengakui menganiaya korban karena tersurut emosinya lantaran korban dianggap tidak sopan saat bertemu majikannya. Kombes Sunarto memastikan pengusutan kasus penganiayaan ini dilakukan secara profesional dan proporsional yang didasari sesuai fakta yang dikumpulkan. Sama halnya dengan yang diungkapkan Dirkrim Polda Sumsel, Kombes Pol Anwar Reksowijoyo. Ia menyebut jika proses hukum yang dibebankan ke tersangka Fadila alias Datu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV yang merekam detik-detik penganiayaan, pakaian korban, dan hasil visum. Ya, kita sudah minta visum, kemudian sudah mendatangi TKP, sudah menyita barang bukti, CCTV aktif. Tidak ada
sehingga kita memiliki cukup alat bukti. Pada tanggal 13 pada saat penyidik sedang melaksanakan kegiatannya di lapangan, korban diantar oleh pelaku diantar oleh PH-nya dan juga oleh keluarganya dan dari pihak ibu dari teman korban. Pada saat itu kita lakukan pemeriksaan baik saksi, kemudian kita naikkan tahap statusnya menjadi tersangka, dan pada hari ini kita lakukan penahanan. Pasal yang kita kenakan adalah pasal 351 ayat 2 dengan pembunuhan maksimal 5 tahun. Di Jawa Timur, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap aksi kejahatan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. 2 pelaku berinisial RP dan MA serta 1 penadah berinisial MK berhasil diamankan setelah diketahui terlibat dalam pencurian motor di beberapa titik di wilayah Sidoarjo. Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, KP Fahmi Amarullah menjelaskan kedua pelaku mengincar sepeda motor Matic yang tidak terkunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Satreskrim Polresta Sidoarjo akan melaksanakan press release pengungkapan kasus curanmor. Jadi pelaku ini ada 2 orang ya, dan 1 ini penadah. Ya, jadi modusnya para pelaku ini adalah mereka melihat motor-motor mana yang tidak dikunci stang. Ya, mereka muter terus melihat motor mana yang tidak dikunci stang, kemudian mereka dorong, terus mereka mencari tukang ahli kunci, ya, tukang kunci itu yang biasa bikin kunci, dengan alasan, dengan dalih dia bilang, Pak, kunci saya hilang Pak, makanya saya dorong ini macet dan lain-lain. Ya namanya orang percaya aja, akhirnya dibuatkan kunci, kemudian dia bawa motor itu. Dari hasil pengembangan kita berhasil mengamankan 4 unit kendaraan sepeda motor roda 2. Jadi kami himbau sama saudara-saudara khusus bangsa tanah air yang di lingkungan usaha Sidoarjo, apabila meninggalkan kendaraan jangan lupa dikunci double. Terima kasih. Demikian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Beralih ke Sulawesi, Wakapolres Majene Kompol Agus Salim Arsyad hadir dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tahun 2024 di kantor Kejaksaan Negeri Majene pada Rabu lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kajari Majene, Beni Siswanto, dan juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis yang mencakup barang bukti dari 25 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Barang-barang tersebut berupa sejumlah senjata tajam, alat penghisap sabu, hingga plastik yang berisikan narkotika. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, diblender, serta dipotong atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk tindakan ilegal. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Majene, Polres Majene, dan seluruh instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Agus Subianto memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin 2024 dalam rangka pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Informasinya sesaat lagi, Presisi Siang akan segera kembali.